warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fitri Nasari. Saya dari Administrasi Keuangan dan Perbankan, Vokasi Universitas Indonesia. Video ini dibuat untuk kepentingan magang semester akhir di Perbarindo dan BPR atau BPRS. Isi dari video ini saya akan menjelaskan tentang bidang apa yang saya minati. Secara personal, saya berminat pada bidang manajemen, terkhusus manajemen kepatuhan dan manajemen risiko. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen kepatuhan dan manajemen risiko, lalu alasan mengapa saya memilih bidang ini. Yang pertama adalah manajemen kepatuhan. Manajemen kepatuhan adalah proses untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Peraturan itu menjadi standar kepatuhan atau tolak ukur kepatuhan. Ketidakpastian yang semakin tinggi dan cepat menyebabkan dikeluarkan aturan dan regulasi baru yang semakin banyak dan kompleks, sehingga berdampak pada fungsi kepatuhan di organisasi. Karena semakin banyak aktivitas kepatuhan, semakin besar pula biaya pengelolaan kepatuhan dan akhirnya diperhitungkan sebagai biaya dalam menjalankan bisnis. Di sisi lain, apabila fungsi kepatuhan diabaikan, tidak ada yang memiliki pandangan dari apa yang terjadi di keseluruhan organisasi yang menyebabkan kekurangan pengendalian internal yang tidak teridentifikasi. Sehingga peluang bagi munculnya masalah ketidakpatuhan, bahkan masalah hukum bagi perusahaan. Yang kedua ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, mengendalikan, dan evaluasi dalam upaya menghindari atau meminimalkan risiko yang ada dalam suatu bisnis. Bahkan, jika memungkinkan, risiko itu harus dihilangkan. Lalu, tujuan manajemen risiko. Tujuan penerapan manajemen risiko semata-mata menghindari atau meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi perusahaan. Adapun beberapa tujuan lainnya adalah yang pertama, sebagai peringatan kewaspadaan. Segala risiko yang berbahaya akan dideteksi sendiri, mungkin agar tidak membahayakan dan meluas. Maka, manajemen risiko dijadikan sebagai peringatan untuk hal tersebut. Diharapkan perusahaan berserta karyawan waspada dan hati-hati dalam bekerja, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua itu meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu mengembangkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi level risiko yang disebut dengan risk map. Pemetaan dalam risk map berguna untuk pembuatan strategi dan perbaikan secara holistik. Yang ketiga ada sosialisasi manajemen risiko. Bagaimana juga tujuan manajemen risiko harus disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan perusahaan guna memberi pemahaman akan risiko dan pentingnya menjalankannya. Lalu selanjutnya, skill dan kualifikasi yang harus dimiliki Risk Management Officer. Yang pertama adalah problem solving. Risk management adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak strategi. Yang kedua, kemampuan analisis. Fokus utama pekerjaan ini adalah mencegah risiko yang merugikan perusahaan. Untuk itu, diwajibkan untuk memiliki kemampuan analisis, khususnya analisis numerik, yang mumpuni agar dapat menemukan kemungkinan dan segera menemukan langkah terbaik untuk mencegahnya. Yang ketiga, mengerti bisnis dan numerik. Untuk mengidentifikasi dan memperkirakan risiko pada suatu perusahaan, seorang risk management harus memahami cara kerja bisnis serta semua faktor internal dan eksternalnya. Tak hanya itu, juga harus paham mengenai dasar numerik dikarenakan analisis risiko melibatkan banyak angka seperti biaya, perkiraan risiko, profitabilitas, dan sebagainya. Yang keempat ada komunikasi dan diplomasi. Bagian dari risk management adalah melakukan sosialisasi terhadap risiko dan perencanaan untuk menghadapinya pada jajaran direktur dan juga staf-staf di kantor. Berdiskusi dengan departemen lain untuk memunculkan rencana terbaik. Meyakinkan staf untuk mulai sadar akan ragamnya risiko, berhubungan dengan auditor eksternal, dan meyakinkan atasan. Maka itu, skill komunikasi dan diplomasi akan sangat dibutuhkan oleh seorang risk management officer.
Secara garis besar, terlihat manajemen kepatuhan dan manajemen resiko memiliki kesamaan. Namun, jika dicermati, keduanya tentu berbeda. Kepatuhan melindungi perusahaan dari berbagai resiko yang muncul akibat pelanggaran hukum atau ketentuan yang berlaku. Sedangkan manajemen resiko membantu melindungi perusahaan dari resiko-resiko yang muncul dan menyebabkan ketidakpatuhan itu sendiri. Saya mendapatkan pembelajaran tentang manajemen kepatuhan dan manajemen resiko ketika semester 3 dan 5 di perkuliahan. Setelah saya mempelajarinya, saya memiliki ketertarikan yang tinggi pada bidang itu. Alasan mengapa saya tertarik adalah karena manajemen resiko dan manajemen kepatuhan adalah satu kesatuan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan agar dapat terhindar dari kerugian ataupun kebangkrutan. Dari pemaparan tentang skill yang harus dimiliki seorang risk management officer, saya memiliki beberapa kesamaan dengan skill yang saya punya. Diharapkan dengan minat dan kemampuan yang saya miliki dapat membantu dan berkontribusi bagi Perbarindo dan BPR atau BPRS. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.